Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pecinta pleci mania dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Sleman Rumahan. Jangan lupa kita ngopi dulu. Nah, sambil santai, jadi sambil berbagi buat teman-teman, bukan menggurui apalagi mengajari. Kebalik, bukan mengajari apalagi menggurui. Jadi buat para suhu juga mohon dikoreksi apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ataupun dalam perawatan. Nah, di sini banyak teman-teman semua pleci kicau mania itu kan selain burung ngembung, terus juga salto, ada lagi masalah yaitu pleci sering angkat kaki. Nah kan sebetulnya sih kalau buat saya sih pleci angkat kaki nggak masalah karena menarik dan unik. Cuma kan di gantangan itu kan nggak boleh. Nah buat harian, buat gantangan juga, kalau buat harian juga kurang begitu asik ya, karena posisi dia angkat kaki itu nggak begitu menarik. Biasanya disertai dengan ngembung. Yang pertama mungkin biasanya kondisi burung itu nggak fit. Nah dia kan angkat kaki disertai sama ngembung. Cuma banyak orang bilang katanya masalah tangkringan. Nah kalau buat saya sih buat tangkringan itu nggak masalah. Seperti tutorial yang saya bilang untuk pleci salto, kebanyakan orang bilang itu kan pakai namanya kayu bambu Cina. Nah itu sebetulnya kan bambu Cina itu kan bukan karena pleci senang di bambu Cina. Kita juga mungkin teman-teman di rumah juga jarang ngelihat pleci. Mungkin bahkan saya sendiri belum pernah ngelihat pleci di alam itu dia di pohon bambu Cina. Nah kan karena kan ukuran dia di bambu Cina itu ukuran bambu Cina itu, jadi walaupun dia besar tua, ukurannya itu pas buat dicengkram. Nah kan saya sendiri tangkringan seperti ini. Nah lihat ukurannya, ini sebatang rokok. Nah yang ini sebatang rokok mil. Nah kalau yang ini sebatang rokok gudang garam. Jadi ukuran itu sebetulnya sih nggak masalah. Yang penting kan dia bisa nyengkram, bisa genggam. Kemudian jangan terlalu licin. Sebetulnya kalau bambu Cina itu saya kurang suka karena dia licin. Nah bahkan ketika dia licin dia nggak mau anteng. Cuma mungkin master lain punya pendapat lain, karena kan nggak sama semua, nggak bisa harus memaksakan harus begini, nggak bisa. Jadi ya mungkin yang udah terbiasa dengan bambu Cina ya mungkin karena dia cocok, nggak ada masalah. Cuma kalau saya sendiri lebih senang dengan bambu kayu asam, karena kayu asam itu kan serat-seratnya itu kan ya nggak terlalu licin. Nah yang jelas yang bikin burung angkat kaki itu bukan tangkringan, atau itu yang biasa birahi. Kalau yang kebanyakan itu dari birahi. Yang pertama, birahi terlalu tinggi, dia biasanya nggak mau bunyi. Dia bunyi pun ngecil, lompat ke jeruji, bunyi di jeruji nggak mau anteng. Alias dia juga bisa jadi nggak biasa di koloni. Nah jadi dia seperti itu. Kemudian yang biasa lagi itu angkat kaki itu yang pertama, yang kedua kondisinya kecapean, bisa jadi kurang fit, atau mungkin mau mabung, terus juga birahinya kurang gizi. Biasanya itu angkat kaki dia disertai sama ngembung. Nah terus cara mengatasinya itu rubah settingan atau mungkin tingkatkan gizi. Kalau misalnya dia kurang dijemur, kita jemur. Kalau misalnya dia kurang koloni, kita koloni. Nah kan karena kan pleci ini kan konsisten, nggak bisa dirubah-rubah. Kita sekarang rajin koloni, nanti kita libur koloni. Nah dia kan ngedrop lagi, turun lagi. Beda lagi kalau misalnya dia biasa didoping dengan racikan yang tinggi, kemudian kita rubah atau mungkin kita ganti doping lain, kita ganti pakan yang lain, sama dia akan angkat kaki. Atau bisa juga dia
letih, kecapean. Burung kan kicau terus. Ketika dia udah merasa lelah, merasa letih, dia kan ya bisa kurang fit, kecapean, dia bisa angkat kaki. Masalahnya cuma seperti itu aja. Kalau misalnya untuk ngeriwik, hal yang ngeriwik itu biasa. Ya kan, kenapa biasa? Karena kan mungkin diamati ketika burung ngeriwik itu sering banget angkat kaki. Yang jelas mau tangkringan kayak gimana juga, ketika burung ngotot, bunyi dengan buka paruh ngotot, dia nggak akan bisa menjaga keseimbangan dengan satu kaki. Nah, jadi kalau pleci kan angkat kaki, kalau orangnya kan tumpang kaki. Nah, mungkin nggak jauh beda, sama seperti lagi santai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman playman dimanapun berada. Dan buat para suhu juga mohon koreksinya apabila ada kesalahan atau mungkin materi yang belum saya sampaikan, bisa disampaikan mungkin dari komentar atau WhatsApp, nggak masalah. Dan makasih juga buat teman-teman semua yang mendukung playman rumahan. Alhamdulillah sekarang udah tembus 10.000 lebih subscribe. Jadi ya saya ucapin terima kasih banyak, dan belum bisa memberikan apa-apa buat subscriber semua, buat teman-teman semua, karena memang kondisi ekonomi juga lagi nggak stabil, buat diri sendiri juga masih pas-pasan. Yang jelas dari YouTube juga ya kita masih proses-proses. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa sama-sama lancar, dan kita semua mendukung bagaimana supaya pleci-pleci ini bisa lestari, bisa ramai diminati sama orang-orang semua. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.